Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sekarang yaitu mengenal tentang ID ya, atau Integrated Development Environment, lingkungan pengembangan sistem. Yang kita gunakan yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Nah, nanti dilihat tampilan dari Visual Studio 2010 ya. Kita mulai dengan pengenalan bagian-bagian dan contoh sederhananya. Silakan disimak ya dari video ini. Oke, jadi kalau kita buka tampilan awalnya seperti ini, ada menu untuk membuat new project dan open project. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu ya serial number di menu memasukkan, seperti ini pilihan memasukkan serial numbernya ada di file SN ya, yang sudah di download dengan file instalasi. Nah, kita buat sebuah project baru dengan memilih new project ya, kemudian pilih di tampilan kirinya itu ada Visual Basic, jadi jangan pilih yang lain. Kemudian di tengah juga di situ ada memilih window home application. Selanjutnya akan ditampilkan yaitu tampilan lingkungan kerja kita ya, atau IDE-nya. Ada yang pertama yaitu form. Form ini fungsinya untuk menempatkan objek program. Objek program atau istilahnya komponen atau kontrol ya, yang ada di toolbox. Nah, toolboxnya ada di sebelah mana? Yaitu ada di sebelah kiri. Ini toolbox ya. Jadi toolboxnya coba pilih contoh, kita masukkan sebuah tombol atau button. Caranya tinggal diklik, ditahan, kemudian disimpan di form seperti ini ya. Untuk menambahkan yang lain, pilih lagi toolbox, kemudian tambahkan labelnya yang lain juga. Oke. Nah, posisinya, tinggal kita geser sesuaikan dengan tampilan desain yang kita inginkan. Tuh ya, jadi tampilannya apa? Untuk menghapus, tinggal kita delete, atau boleh dari keyboard atau menu delete, klik kanan delete. Itu ya caranya. Kita ulang lagi, kita tambahkan sebuah komponen atau kontrol seperti ini ya. Ada button atau tombol. Kemudian tambahkan juga label. Label posisinya di atas button. Itu ya cara mudah menambahkan objek program. Selanjutnya, setelah kita tambahkan, kita setting di bagian properties seperti ini. Properties ada di bagian kanan ya. Ada tulisan properties seperti itu. Jadi menunjukkan kalau kita pilih button, maka di situ property button. Kalau kita pilih label, di situ property label. Itu ya, jadi sesuai dengan yang dipilih. Dipilih form, berarti di situ adalah properti untuk form. Selanjutnya kita ubah ya di properti text itu tulisan untuk text box. Kita tinggal ganti menjadi CBI seperti ini contoh tulisannya. Kita ubah, yang lainnya juga boleh dirubah, dan seterusnya properti yang lain ya. Ini banyak bisa diganti. Misalkan juga ada properti dari font ya, seperti ini tinggal dirubah, atau bisa juga kita mengubah dari setting yang ada di pinggir teks fontnya ya, seperti ini tampilan setting font. Ada jenis fontnya ya, ada size-nya,
kemudian stylenya dan seterusnya ini boleh disesuaikan seperti ini. Tinggal diikuti settingan stylenya yang mana, besarnya yang berapa size-nya tinggal dipilih ya. Ada underline dan seterusnya boleh dicoba. Oke. Nah, tampilan tulisannya sudah seperti ini ya, besar. Atau juga bisa kita setting warnanya. Nah, contoh warnanya yang ada di sini kan kita pilih yang biru ya. Tombol juga bisa dilakukan setting seperti ini di propertiesnya. Kita ganti tulisannya dulu. Nah, tulisannya sudah ngetik, kita enter ya. Nah, tulisannya seperti ini, kita ketik proses misalkan. Tulisannya yang lain juga boleh. Ini menandakan apa sih yang akan dilakukan oleh tombol tersebut. Misalkan juga di form. Nah, di form juga ada tulisan seperti ini, bisa diganti, bisa ditulis. Jadi tampilan tulisan itu ada di properti atau settingan teks ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita coba memberikan program ya, coding. Caranya dengan double klik. Nah, kita double klik button, maka akan ditampilkan kode bawaan dari Visual Studio-nya, yaitu ada tulisan seperti ini ya. Kalau kita double kliknya label, kita double klik, nah maka akan muncul tulisan private sub label, berarti programnya untuk label. Kalau di double kliknya button, maka coding programnya itu untuk button ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau menambahkan coding program, nah button 1 berarti itu adalah nama property name, nama dari objek yang mau kita kasih program. Coding programnya kita contohkan, yaitu kita tulis label 1 titik. Nah, tinggal cari property text, tinggal diklik ya, atau di spasi, di space, maka akan dipilih label 1 titik text. Kita ketik sama dengan, kemudian tanda petik 2 ya, tanda kutip, berarti menandakan bahwa yang kita ketik adalah tulisan. Kita ketik Citra Buana Indonesia, diikuti contoh seperti ini. Artinya bahwa kita mau mengganti label 1 property text dengan tulisan Citra Buana Indonesia. Ada programnya di button 1, berarti button 1 akan melakukan itu. Nah, kita tes, kita play ya, atau kita run programnya. Kita klik yang ini ya. Nah, itu hasilnya. Coba kita klik buttonnya. Nah, maka akan berubah tulisannya menjadi Citra Buana Indonesia. Ya, seperti ini. Kemudian juga kalau label 1 kita kasih program, misalkan kita mau ini dikopas aja dari atas, Ctrl C, Ctrl V, kita tinggal ganti tulisannya ya, supaya ada pembedanya, kita ganti tulisannya. Kita tes lagi, di play lagi. Nah, ini hasil yang tombol, yang ini yang label Amik CBI Sukabumi. Oke, itu hasilnya. Selanjutnya, nah kita coba save.
cara menyimpannya pilih save all. Nah, nanti muncul tulisan atau tampilan kita mau merubah nama file programnya apa, kita ketik di situ ya. Nama filenya bebas, boleh pakai nama sendiri atau pakai nama misalkan latihan, merubah teks, merubah tulisan dan seterusnya. Kemudian posisi filenya, foldernya ingat-ingat di mana, misalkan di My Document atau di Drive D dan seterusnya, ini bebas ya. Silahkan bisa di mana saja. Itu ya cara menyimpan, jangan lupa harus bisa cara menyimpan. Nah, ini hasilnya. Yang berikutnya coba kita lakukan buka project ya. Kalau tadi menyimpan, sekarang membuka. Nah, kita buka, kita lihat lagi atau cari program yang tadi disimpan di mana. Kemudian tinggal kita pilih file yang solution yang balik bawah itu ya, dan nanti akan terbuka seperti ini. Gitu ya, jadi tampilannya ini menambahkan coding dan ini run ya atau menjalankan. Kemudian juga save file, kemudian juga cara menyimpan dan membuka ya harus sudah bisa. Jadi pada kesempatan ini kalian sudah bisa membuat dan mengenal bagian-bagian program secara ringkas seperti ini contohnya. Demikian ya, seperti itu. Oke, itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di komentar ya, kolom komentar. Kemudian juga kalau ada pertanyaan di kelas boleh disampaikan juga sekalian ya. Demikian bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.